bangun dari 50 karena ada berita Salim masuk dan Halo? terus kemarin get up ke 71 malah sekarang turun ke 54. Apakah itu PSP-nya malah jualan ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ini Pak Robert beli sahamnya Dharma Henwa ini? Saya punya di 52 Pak. Bagaimana Sekitar ininya, apa analisanya, strateginya, kok beli di harga 52 itu? tergoda karena dulu Salim masuk bumi naik. Terus ini Salim masuk dewa, ya gitu Pak. ber apa maksudnya apakah nanti prospeknya analog dengan bumi gitu Pak? Tergoda atau ada hitung-hitungannya gitu loh. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau tergoda itu berarti istilahnya ya cuman spekulasi Ya, aja lah. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan, menurut saya begini. Bagaimana? ya itu Pak. Saya lihat apa PBV-nya sih rendah, tapi EPS-nya juga minus, ROE-nya juga minus. Lebih kepada karena dimasuki Salim itu, kemungkinan nanti akan diperbaiki oleh Salim gitu. Oke, intinya spekulasi aja berarti ya. Iya betul Pak. Sebenarnya Pak Robert ya nggak ada gambaran juga gitu nanti kinerja perusahaan bakal bagaimana ke depannya dan seterusnya. Oke, saya jawab ya. Jadi begini, Pak Robert dan juga teman-teman yang lain, kalau Anda ikut saya sudah lama sih, saya yakin Anda sudah tahu lah. Saya tidak akan merekomendasikan Dharma Henwa karena ini perusahaan grup Bakri, kita tahu grup Bakri bagaimana gitu kan. Anda beli saham ini murni spekulasi saja. Anda bisa untung tapi Anda bisa rugi, dan investasi tidak seperti itu. Meskipun dalam investasi Anda bisa rugi juga, tapi kalau kita melakukannya dengan benar, kalau kita untungnya gede, kalau ruginya kecil. Kalau di Bakri nggak begitu Pak. Untung bisa gede, ruginya bisa lebih gede. Seperti itu. Dan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kalau saya sendiri beli saham, itu nggak pernah, jarang sekali, tidak peduli semenarik apapun, beli saham pada harga di bawah 100 rupiah. Karena Pak Robert, Anda beli di harga 52. Kalau itu saham turun ke gocap dan nggak naik lagi, habis duitnya Pak. Duit Anda tuh habis, Anda mau cut loss juga nggak bisa. Jadi balik lagi, Anda bisa profit nih kalau misalnya dari 52 itu naik sampai 60, 70, gede profitnya. Tapi berapa persen profitnya? Sedangkan kalau turun, duit Anda bisa habis. Risikonya jauh lebih besar daripada potensi profitnya gitu loh. Even kita berjudi aja, kita judi nih, mohon maaf nih, Anda ikut judi bola, Anda ikut judi slot. Kalau Anda untungnya gede. Anda pasang taruhan 1.000, Anda bisa dapat 10.000. Tapi kalau kalah ya duitnya 1.000 itu habis. Ini enggak. Anda bisa rugi duit 1.000-nya habis, tapi kalau untung cuma naik jadi 1.500. Apa worth it? Enggak. Enggak worth it. Menurut saya begitu gitu loh. Jadi sebenarnya dari situ aja enggak, jawabannya enggak ya. Dewa ini kita enggak rekomen. Cuman beginilah. Balik lagi ke bumi ya. Pak Robert, bumi itu dibeli oleh Salim melalui mekanisme private placement sekian triliun rupiah pada harga Rp120. Dan banyak orang berpikir bahwa ya udah berarti dengan demikian memang sekarang bumi tidak lagi dikendalikan oleh Bakri, tapi dikendalikan oleh Salim. Salim ini kan beda dengan Bakri ya. Kita harap dia nggak bakal goreng-goreng saham lagi dan seterusnya. Tapi tetap aja Pak, coba lihat saham bumi sekarang berapa. Bumi terakhir kita lihat 111. Jadi ada yang beli di harga 150, 120, 170, nyangkut lagi. Itulah bumi Pak. Tiap kali dia naik pasti ada orang yang beli di harga atas lalu nyangkut gitu loh. Saya nggak ngerti. Kalau saham yang lain kadang nggak begitu. Mau dia naik sampai berapa, orang lain nggak tertarik untuk beli. Tapi kalau Bakri ini entah kenapa pesonanya luar biasa. Tiap kali dia naik pasti orang-orang pada penasaran seperti itu. Termasuk Pak Robert. Ya kan? Nah,
Cuman begini, ya. Kalau kita bicara apakah kinerja perusahaan akan jadi bagus setelah masuknya pemegang saham pengendali yang baru, dalam hal ini Grup Salim, ya kita bisa lihat laporan keuangannya Bumi. Ya masih gitu-gitu aja. Utangnya memang sudah berkurang karena ada setoran modal yang sangat besar. Tapi pendapatannya, labanya ya belum terlalu gede juga. Dan dengan sekarang harga batu bara turun, ya otomatis prospek Bumi dalam jangka pendek ya juga sudah berubah. Nggak lagi semenarik dulu. Kalau ditanya kenapa kok Salim mau masuk? Salim beda posisinya dengan kita, Pak. Dia pengendali, Pak. Dia punya akses terhadap apapun yang dimiliki oleh Bumi. KPC, Arutmin, uang kasnya, aset batu baranya segala macam. Kalau kita pemegang saham retail, ya kita hanya bisa profit jika perusahaan bayar dividen atau harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya turun, Salim tidak rugi. Karena dia yang itu tadi saya bilang, dia punya akses terhadap perusahaan. Tapi kalau kita ya rugi. Dan kalau perusahaannya nggak bayar dividen, dan memang Bumi selama ini jarang banget bayar dividen. PTBA kemarin bayar dividen, ITMG bayar dividen, Bumi nggak ada. Nggak ada bagus-bagusnya. Ya bagaimana kita bisa profit seperti itu gitu kan. Nah, jadi hanya karena ada pemilik baru masuk tidak berarti kinerja perusahaan serta-merta akan menjadi bagus. Kalaupun betul menjadi bagus, biasanya akan perlu waktu panjang bagi Grup Salim untuk bersih-bersih dalam tanda kutip Bumi Resources ini. Bisa bertahun-tahun dari sekarang. Itu pun tetap tidak menjadi jaminan bahwa harga sahamnya akan naik tinggi. Nah, dalam hal ini saya jadi ingat dengan saham namanya dulu 3 Pilar Sejahtera, Pak. Kode sahamnya itu AISA ya. Ini perusahaan bagus dulunya ya, bergerak di bidang consumer goods, tapi salah manajemen ya, jelek lah GCG perusahaannya itu nggak benar seperti itu. Nah, dia bangkrut, hampir bangkrut, tapi diambil alih oleh pemegang saham pengendali yang baru. FKS Group namanya. Makanya nama perusahaannya sendiri pun berubah ya, dari 3 Pilar Sejahtera menjadi FKS Food Sejahtera. Pemiliknya sudah berubah. Dan sahamnya tidak lagi disuspend, sekarang masih diperdagangkan. Tapi Anda lihat sahamnya itu sampai hari ini, masih di 143 perak. Jauh di bawah harga tertingginya sebelum dia berganti kepemilikan ya, yang sempat di Rp2.000. Jadi saya lihat Bumi juga mungkin bakal seperti itu. Jumlah saham beredarnya sudah terlalu banyak saat ini, 370 miliar lembar saham. Jadi ya mau naik 1 perak, 2 perak aja udah berat sebenarnya untuk Bumi ini. Kalaupun kinerjanya nanti bagus ya, apalagi sekarang kinerjanya nggak bagus. Nah, lalu bagaimana dengan Dewa? Ya sama. Bumi, kalau Salim nanti masuk, ya jadi pemilik baru. Dan kalau saya dari sudut pandang, kalau saya dari sudut pandangnya Grup Salim, ya memang sekarang saya sudah pegang Bumi. Kontraktornya Bumi, Dharma Henwa ini salah satunya. Ya kenapa nggak sekalian saya ambil juga Dharma Henwa-nya? Kan saya punya uang. Seperti itu, untuk jangka panjang. Jadi perusahaannya jadi terintegrasi. Saling mendukung satu sama lain. Tapi itu bukan berarti kinerja perusahaannya jadi bagus atau harga sahamnya jadi naik. Paling begini Pak Robert, meskipun balik lagi saya tidak menyarankan ya. Tapi kalau Anda berani spekulasi, jadi ini bukan investasi, ini berani berspekulasi. Ingat, Bumi Resources itu dari 50 perak dia naik sampai 170, baru cerita Grup Salimnya itu keluar dan baru ketahuan bahwa Grup Salim masuk di harga 120 per lembar sahamnya. Baru setelah itu sahamnya malah turun. Artinya apa? Kalau ada orang beli saham Bumi di harga ketika harganya sudah naik ke 150, 170, udah telat dia. Udah telat. Ya itu malah jadi cuci piring pemegang saham pengendali, jualan di harga segitu, Anda yang beli, Anda rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda masuk sebelum, kan ginilah, Salim ini masuk ini kan prosesnya juga bakal panjang. Harus private placement segala macam, nerbitin saham segala macam. Jadi bisa beberapa bulan dari sekarang sampai akhirnya proses masuknya Salim ini selesai gitu. Nah pada saat itulah mungkin Dharma Henwa bisa naik, Pak. Dari 50 perak ini mungkin bisa ke 70, 80, 90, 100. Tergantung
berapapun harga private placement-nya nanti. Kemungkinan memang mekanismenya sama private placement. Kalau private placement-nya sama seperti bumi di harga 120, ya udah, berarti Dewa bisa naik sampai 120, bahkan bisa sampai 150. Anda beli di harga 52, nanti Anda cuan. Tapi itu spekulasi. Kenapa? Kalau misalnya tidak terjadi private placement, atau terjadi tapi di harga 50 perak, ya sahamnya nggak akan naik. Dan rugi Anda seperti tadi yang saya bilang, 100%. Karena Anda mau jual di harga gocap pun nggak bisa. Jadi tetap tidak worth it menurut saya. Tapi kalau Anda berani, kalau Anda pengen adrenalin, ya, kan main saham itu nggak melulu cari cuan toh Pak, tapi nyari adrenalin juga ya. Kita bersenang-senang gitu loh, kayak berjudi gitu. Silahkan. Strateginya seperti itu. Masuk dari sekarang, lihat perkembangannya beberapa bulan dari sekarang. Mau itu harga sahamnya naik sampai 100 atau dia tetap di harga 50, ya Anda tetap harus jual gitu. Entah itu profit taking ataupun cut loss. Cukup Pak Robert? Oke lanjut ya.